Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Teresia Christine Narabulan dari kelas SI 401, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik kriptografi keamanan sistem informasi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Baik, soal mata kuliah ini, soalnya adalah, jika diandaikan Anda adalah seorang ahli keamanan sistem informasi yang ditugaskan untuk melindungi file rahasia yang berisi informasi sensitif, Anda memutuskan untuk menggunakan kriptografi sebagai metode perlindungan data. Berikut adalah sebuah pertanyaan terkait studi kasus ini. Anda telah menerapkan algoritma enkripsi simetris yang kuat untuk melindungi file rahasia. Namun, selama pengujian sistem, Anda menyadari bahwa proses enkripsi dan dekripsi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama saat menangani file yang ukurannya sangat besar. Anda berencana untuk menggunakan teknik enkripsi yang lebih efisien untuk mempercepat proses tersebut. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang kriptografi, jelaskan teknik enkripsi mana yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kecepatan proses enkripsi dan dekripsi file rahasia tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas dalam 4 poin. Yang pertama, menentukan metode enkripsi mana. Yang kedua, penjelasan dari hasil penentuan metode enkripsi tersebut. Yang ketiga, gambaran proses menggunakan metode enkripsi tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, yang pertama, penentuan metode enkripsi. Enkripsi atau encryption adalah proses untuk membuat suatu susunan acak dari teks yang dapat dibaca oleh manusia atau human readable, namanya plain text, menjadi teks yang tidak dapat dibaca oleh manusia dan hanya dimengerti oleh sistem saja atau incomprehensible text. Teks hasil dari enkripsi biasanya disebut dengan ciphertext. Encryption ini memang sering digunakan untuk mengamankan data yang berupa informasi atau pesan. Hal itu memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga keamanan dan mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab mengetahui isi dari pesan yang ingin kita kirimkan. Saat pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk mengetahui isi pesan, mereka hanya akan melihat teks acak yang tidak dapat dimengerti. Teks acak yang tidak dapat dimengerti oleh lawan bicara kita yang memiliki akses untuk melihat isi teks tersebut, harus dilakukan yang namanya teknik enkripsi ini. Baik, yang berikut jenis-jenis enkripsi. Terbagi menjadi dua, yaitu symmetric encryption dan asymmetric encryption. Symmetric encryption atau biasanya disebut secret key encryption, jenis ini hanya menggunakan satu buah kunci atau key, sehingga pengirim atau penerima informasi memiliki kunci yang identik. Jadi, pengirim atau sistem harus memberikan kuncinya kepada siapa saja yang berhak mendeskripsikan pesan atau informasi. Contoh algoritma yang sering digunakan oleh enkripsi simetrik ini adalah Caesar, Blowfish, dan Advanced Encryption Standard atau biasa disebut AIS. Jenis yang kedua yaitu asymmetric encryption. Jenis enkripsi asimetrik ini memiliki nama lain yaitu key encryption. Berbeda dari jenis simetrik, jenis ini menggunakan dua buah kunci atau key yang berbeda tetapi saling berhubungan. Key itu biasanya disebut dengan public key dan private key. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan soal UTS, diarahkan untuk kita menggunakan jenis symmetric encryption, entah itu menggunakan Caesar, Blowfish, maupun AES. Baik, di sini saya menentukan menggunakan metode enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma
kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma kriptografi AES ini dibuat oleh Vincent Richman dan John Daimel asal Belgia yang sering disebut sebagai algoritma Rich-Dial. Kelebihan dari AES ini adalah algoritma yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan DES, di mana opsi multi-pay keyledge adalah keuntungan terbesar yang dimiliki karena semakin banyak kuncinya, maka semakin sulit untuk memecahkannya. AES ini memiliki 3 jenis. Yang pertama AES 128 yang memiliki panjang 128 bit dan round 10. Yang kedua IS 192 yang terdiri dari 192 bit dan round 102 dan round 12. Jenis yang ketiga yaitu IS 256 dengan panjang bit 256 dan round 14. Baik, langkah dari metode IS yaitu ada dua elemen yaitu plain text dan secret key akan mengikuti proses algoritma dari IS ini dan hasil dari algoritma IS ini, enkripsi ini yaitu berupa ciphertext atau file yang telah melalui proses IS enkripsi yang bersifat rahasia. Baik, ini adalah proses enkripsi AES, di mana proses enkripsi AES terbagi menjadi 3 ronde, yaitu initial ronde, main ronde, dan ronde akhir. Tahap pertama, yaitu seperti gambar yang tadi, kita akan input plain text dan cipher key ke dalam ronde pertama, yaitu initial ronde. Setelah itu akan masuk ke dalam tahap yang kedua yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu subbytes, shift rows, mix columns, dan add round key. Pada tahap ini akan dilakukan sebanyak jenis AES yang kita pilih. Pada contoh yang ini terdapat 9 kali ronde untuk mengamankan plain text dan cipher key yang sudah kita inisialisasikan pada tahap pertama. Setelah itu, masuk pada ronde terakhir akan dilewati melalui 3 tahap, yaitu subbytes, shift row, dan add round key. Hasil dari enkripsi ini adalah ciphertext. Ciphertext adalah file yang telah melalui proses AES enkripsi yang bersifat rahasia. Baik, kesimpulannya, berdasarkan soal yang diberikan, maka enkripsi AES merupakan teknik enkripsi yang efisien untuk melindungi file rahasia dalam jumlah besar sekalipun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, tingkat keamanan yang tinggi. Algoritma enkripsi AES dengan jenis yang memiliki banyak kode serta bit, maka mampu meningkatkan keamanan file. Yang kedua, cepat. Dilihat dari pemaparan proses enkripsi AES yang baru saja dijelaskan, maka proses pengamanan setiap file dilakukan dengan sangat cepat dan dengan sangat efisien. Yang ketiga, kurangnya penggunaan sumber daya. Dalam implementasi dan pemanfaatan enkripsi AES sebagai sistem perlindungan data maupun file, tidak memerlukan banyak sumber daya, namun sumber daya yang diperlukan hanyalah sumber daya umum saja, seperti jaringan internet, CPU, daya baterai, maupun memori. Baik, demikian penjelasan saya tentang enkripsi AES sebagai salah satu metode algoritma kriptografi untuk menangani file rahasia dengan jumlah yang besar demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keamanan sistem informasi. Apabila dalam presentasi ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.